Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini, tanggal 14 Maret 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share. Oke, jadi update untuk live kemarin, ya. Kemarin pas banget live-nya itu kita tidak mendapatkan posisi apapun sebenarnya. Bahkan setelah live itu 1 jam berikutnya benar-benar tidak ada pergerakan. Tapi di sini harga bergerak ketika market London itu open kayaknya kalau nggak salah ya. Ya sekitar jam 8 itu market US open itu harga bergerak naik menuju area supply kita di sini. Ya. Area supply, tapi untuk kesempatan sell kita nggak punya sama sekali sebenarnya. H1 kita nggak punya. M30 nggak ada, M15 sama sekali nggak ada kesempatan sell sebenarnya kemarin. Ya, jadi otomatis area supply di sini sebenarnya sudah tidak valid untuk kita nge-sell. Apalagi ini ada tanda bahwa area supply sudah di break ya dengan ekor ke atas panjang. Otomatis sudah tidak ada reason sell sebenarnya kemarin. Karena seperti yang saya bilang, market itu dominan masih dalam kondisi bullish ya. Dan kemarin juga sudah saya katakan apakah akan terjadi koreksi, mungkin aja. Makanya kalau nge-sell lebih baik di area supply ini aja, jangan sampai terlalu tinggi buat nge-sell ya. Kalau ini nggak kesempatan kita buat nge-sell, berarti jangan nekat nge-sell. Dan kalau saya nge-buy pun, saya lebih prefer di bawah di sini ya, 45 46 ini saya lebih prefer untuk nge-buy di sini. Tapi kemarin saya nggak expect harga itu bergerak lumayan tinggi naik ya. Lumayan benar-benar tinggi sekali naiknya. Kalau dilihat secara secara candle juga semenjak dia break 2161 di sini ya. Dia break resisten di 2161, dia menghiraukan area supply, dia break retest, harga langsung benar-benar terbang. Jadi terkadang ya, area supply yang sudah kita buat itu tidak works ya terkadang. Jadi ketika area supply tidak works, biasanya yang berfungsi itu adalah area support resistance, dan kebetulan juga ya kan 2161 di sini, break, retest, dan kemudian harga terbang. Sebenarnya kemarin ada juga lagi satu area support become resistance sebenarnya ya, yang ada di harga 2165 di sini. Karena kalau kita lihat harga itu break di atas, oke ini saya kasih 2166 coba ya, kayak kemarin ya. 2166 kita bisa lihat harga itu close di atas 2166 tipis sekali ya. Tipis sekali close-nya, dan kemudian harga itu turun, dan kemudian harga kemudian terbang ya. Jadi otomatis sebenarnya bisa kita plotkan itu adalah area immediate kemarin itu adalah 2060 merupakan immediate resistance, dan resistance sebenarnya adalah di 2166, dan ketika dia break 2166 harga langsung terbang cukup tinggi ya. Dan kemarin harga berhenti di 2080. Ya, saya sih nggak expect harga sampai sini. Kemarin kan pada saat live kalau nggak salah ada yang bilang ada order block di sekitaran 2080. Ya, order block di 2080 kalau nggak salah, sebentar. Kayaknya itu di time frame H1 deh kayaknya ya. Yang di sini ya. Ya, yang di sini. Order block di 2080. Ya, saya sih kemarin ada bilang selama 2070 kayak lagi satu ya. Kayaknya saya ada bilang 2170 kayaknya kemarin ya, sebentar ya. Kok hilang garisnya? Kayaknya saya ada bilang di 2170. Sebentar, ini garis di mana ya? Ya, di 2170. Kalau 2170 lewat, ya itu bisa kemungkinan naik sampai ke order block 2080. Benar aja dia naik sampai order block 2080, dan kemudian harga itu drop ya. Habis sebenarnya untuk supply sih di sini ya, supply di sini. Nah, di sini supply-nya sebenarnya ya. Jadi kalau dilihat apakah harga akan cenderung akan turun lagi? Sekarang sebenarnya ya kalau dilihat dari candle daily kemarin itu harga ini masih bearish engulfing ya. Ini masih bearish engulfing yang cukup besar. Jadi kenaikan kemarin memang bisa dibilang 60% ya.
Jadi kalau dilihat ini sebenarnya candle daily kemarin bodinya itu sebesar 60% dari bearish candle kemarin. Walaupun kemarin itu tidak ada berita sama sekali dari segi US ya. Tapi itu membuat kenaikan cukup signifikan, walaupun sebenarnya ya kemarin itu kalau kalian lihat pergerakan yield dan juga indeks dolar itu tidak terlalu kuat sebenarnya ya. Kemarin yield itu justru mengalami kenaikan ya. Kemarin itu yield justru mengalami kenaikan cukup signifikan ya, sampai ke 4,198 ya, 4,198. Itu kenaikan sebenarnya, dan indeks dolar pun sebenarnya kemarin itu mana dia ya? Memang drop awalnya drop di sini, kemudian dropnya itu tidak terlalu parah sebenarnya ya. Ini masih tertahan di area zona demand juga yang ada di zona gap yang ada di sini. Sebenarnya ini gapnya sudah selesai sih ya. Jadi indeks dolar itu sebenarnya tidak terlalu banyak bergerak sebenarnya kemarin ya. Jadi untuk gold naiknya ini bisa dibilang cukup luar biasa kalau boleh saya bilang ya. Karena sekali lagi market itu overall masih dalam kondisi bullish ya. Dan sekarang apakah kita bisa open sell lagi atau mau open buy? Tapi lihat dulu ya, hari ini kita punya berita yang sangat penting, yaitu dari segi retail sales ya. Ingat, retail sales nanti malam diperkirakan akan naik dari minus 0,8 naik ke 0,8%, sedangkan core-nya dari minus 0,6 ke 0,5%. Ini jauh jomplang banget perbedaannya ya, jomplang banget perbedaannya. Jadi kalau dilihat sampai nanti malam ya, jika sampai nanti malam ini kita melihat data retail sales ini luar biasa positif ya, dari minus 0,8 keluarnya 1 itu misalnya ya, ini kan jauh banget nih, minus 0,8 menjadi 0,8. Ini ibaratnya ya balik lagi ke positif 0,8, ibaratnya ya naik 1% gitu kan. Jadi kalau dilihat jika keluarnya 0,8 ya, ataupun 0,9 ataupun 1%, itu ekstrim banget sih sebenarnya 1% ya. Ini kan retail sales di bulan apa ya? Retail sales di bulan Maret ya, retail sales di bulan Maret kayaknya ya. Kayaknya di bulan Maret sih ya. Oh enggak, retail sales di bulan Februari ya, retail sales di bulan Februari. Berarti kalau dilihat retail sales di bulan Februari, jika keluarnya positif besar ya 0,9 ataupun 1%, dan core retail sales keluar di 0,6 ataupun 0,7 ya, itu bisa mendrive XAUUSD cukup kencang ke bawah nanti. Tapi itu akan lain cerita jika keluar di bawah ekspektasi. Jika keluar di bawah ekspektasi walaupun di atas 0,8 ya, di atas minus 0,8, jadi saya rasa untuk di XAUUSD akan ada dorongan naik untuk sementara. Selain dari retail sales juga ada di sini data PPI dan juga core PPI. Sebenarnya untuk PPI sendiri ini bisa dibilang tidak akan terlalu berpengaruh karena ini merupakan tingkat inflasi dari segi produsen ya. Sebenarnya sih nggak akan terlalu berpengaruh. Tapi kalau dilihat selain PPI kita juga ada yang namanya initial jobless claim ataupun unemployment claim mingguan seperti biasa yang diperkirakan akan naik dari 217.000 ke 218.000. So far nanti malam itu akan menjadi berita yang sangat volatil sekali. Ini keluar nanti jam setengah 9 malam WITA atau enggak di jam setengah 8 WIB. Jadi untuk kalian yang trade pada hari ini, setidaknya tidak ada open posisi ketika berita ini nanti keluar ya. Karena saya rasa ini akan menjadi driver kita pada hari ini untuk di XAUUSD. Nah, sekarang bagaimana nih XAUUSD? Apakah harga akan bisa balik lagi ke area ke area 2200 ya? Ingat kita masih punya utang di 2200 sebenarnya. Apakah harga akan sampai sana? Well, kalau dilihat saya lebih prefer itu nge-buy sih sebenarnya. Untuk nge-sell sih mungkin saya akan pikir 2 kali ya.
Beda halnya dengan kemarin. Kemarin kan saya lebih prefer untuk nge-sell. Kalau sekarang saya lebih prefer untuk nge-buy. Untuk area buy-nya sendiri adalah di sini ya. Di H4 kita punya satu area demand yang bagus banget, dan kalau kita pindahkan ke time frame H1 ya, ini juga ada satu area demand-nya juga di sini ya. Ini kalau mau dikecilkan ya di 2160. Di 2160. Untuk masalah support resistance-nya sekarang, karena ini merupakan area yang sangat kacau di sini ya. Ini merupakan area yang bisa dibilang agak kacau ya chartnya sebenarnya. Itu kita bisa turunkan, kita besarkan time frame-nya ke H4. Kita bisa cari untuk masalah candle close terakhir ya. Dan kalau dilihat berarti untuk masalah candle close itu kita bisa patokan adalah di harga 2100 untuk H4 ya. Untuk H4 saya rasa kita bisa pakai di yang ada di harga 2178 secara time frame H4 ya. Secara time frame H4 kita punya 2178 sebagai immediate resistance saat ini. Untuk resistance yang sebenarnya adalah di 2000 ini ya. Saya pakai candle close ya. Saya pakai candle close karena kalau dilihat candle ini kan terjebak dari sini sampai sini ya, tuh. Semenjak dia break di atas 2178, harga maintain di atas itu. Jadi kalau boleh saya genapkan ya, 2178 sampai ke 2183. Nah, di sini. Jadi kalau secara H4 kemarin memang nabrak 2178 ya, walaupun ya sampai 2180 lah kalau misalnya, nggak boleh juga. Jadi kalau dilihat kemungkinan sih ini akan bisa turun dulu ya. Kalau dilihat dari segi time frame H4 ini 2166 nggak kelihatan ya. 2166 itu sebenarnya nggak kelihatan. Kalau yang lebih kelihatan itu saya rasa untuk supportnya di H4 ya, kayaknya 2170 sih yang kemarin ya, kayaknya bisa dipakai. Sebentar saya turunkan lagi time frame-nya. Pertama kalau ini kita pakai 2174 kayaknya kurang bagus. So far ya, kalau harga ini turunnya bisa lumayan loh, karena kalau dilihat dari segi time frame M15 dan M30 dan H1 sudah tidak ada area demand sama sekali di sini ya. Harga ini terus mengambil semua area yang ada di sebelah kirinya. Kalau kalian ini beranggapan sebagai area demand, memang sih ini bisa area demand, tapi kalau dilihat ini ya, candle yang di jam 10 malam ini itu sudah turun lumayan ya, ya 50% lah ya, 50% masuk ke area demand sebenarnya. Jadi ketika sudah masuk ke area demand 50% kayak gini, itu sudah tidak begitu bagus. Makanya kalau bisa sih di sini ya, yang ada di 2160 di sini kalau mau ambil posisi buy, jangan di sini nanti ya. Saya pribadi sih lebih prefer di sini untuk nge-buy nanti. Karena di H4 lebih jelas banget kan, di sini ada satu area demand-nya. Jadi kalau ini harga turun sih saya rasa harganya akan lumayan turun ya, lumayan turun nanti. Karena sudah tidak ada halangan lagi sebenarnya. Tapi kalau dilihat ya, sekali lagi 2166, 2153,5 itu merupakan supportnya terakhir di sini ya, support di sini. Kalau dicari support antara 2178 sampai 2166 itu saya bisa pakai di harga berapa dikit ya, 2100. Ini saya agak ribet ini. Kalau dicari tengah-tengahnya saya agak ribet di sini sebenarnya. Karena biasnya banyak banget di sini ya. 2000, coba saya pakai 2170 lagi ya. Kalau dipakai 2170 sebenarnya sih agak terlalu bias sebenarnya 2170 ya. Oke lah ya, kita bisa pakai 2170 karena secara historinya ketika candle close di atas 2170 yang ini, yang hijau ini ya. Yang ini, harga retest kemudian harga naik. Ketika harga tutup di bawah 2170 per time frame H1 ya, harga retest dikit dan kemudian drop. Dan ketika ini juga ya, ketika ini close di atas 2170 yang ini ya,
ini, kemudian dia retest, kemudian dia bergerak naik. Jadi bisa dibilang immediate support saat ini ada di 2170, support berikutnya ada di 2166. Kemudian untuk area buy yang bagus sebenarnya di 2160. Terus kalau kalian mau nge-sell gimana? Kalau kalian nge-sell agak worry sih sebenarnya ya, tapi nanti ya mungkin nanti sore deh ya. Ini saya turunkan sampai time frame M5, ini nggak ada yang bagus sebenarnya ya. Nggak ada yang bagus nih sebenarnya kalau mau ambil posisi sell sebenarnya. Konfirmasi pun nggak ada sebenarnya. M15 pun tidak ada. Demand pun ya, demand di M15 pun sebenarnya sudah nggak ada ya. Ini kalau kalian lihat ini sebagai demand, iya sih ini sebagai demand, tapi masalahnya ini sudah kesentuh 2 kali dan sudah kemakan 50% zona area demand ya. Kalau kalian ini beranggapan juga sebagai area demand yang kecil di sini ya, benar sih, tapi masalahnya sudah kemakan 60% ya. Kalau udah kemakan 60% kayak gini, kecenderungannya adalah gampang di break. Makanya saya bilang tadi kalau ini harga mau turun, turunnya bisa lumayan ya, karena sudah tidak ada area demand lagi. Jadi yang berpengaruh hanyalah support-support yang ada di garis horizontalnya aja di 2170, 2166, bahkan ekstrim bisa sampai ke 2160. Ya, bisa sampai sana loh, lumayan. Oke. Ingat hari ini kita punya berita retail sales, PPI dan juga unemployment claim. Jadi kalau yang ingin trade, harap consider bahwa nanti malam kita punya berita yang sangat signifikan, dan kalau ingin trade setidaknya close lah sampai nanti jam 6, jam 7 malam itu setidaknya sudah di close ya. Jangan terlalu lama dipegang juga, walaupun open posisinya benar ya, karena takutnya ini nanti malam berita keluar antara positif bagi USD atau negatif bagi USD, itu bisa bertolak belakang dengan open posisi kalian semua ya. Jadi lebih baik clear posisi, tunggu berita keluar baru kita bisa open lagi. Sebaiknya seperti itu. Oke. Jadi terima kasih semuanya. Sekian aja untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.